Halo Sobat Nova, kembali lagi dengan podcast JT Innova. Untuk episode kali ini kita bakal ngobrol santai dengan bintang tamu, yaitu salah satu perwakilan tim yang mengikuti kompetisi CTEK atau Carnival Technology yang diselenggarakan oleh UKM Laos dari Fasilkom Universitas Negeri Jember, yaitu Kak Bayu. Boleh say hi dan kenalan Kak? Halo, kenalin aku Bayu Krisna Diadi Farizal, bisa dipanggil Bayu. Aku dari TIF Angkatan 22. Salam kenal ya Kak. Ya. Aku lihat dari postingan Instagramnya JTI itu bulan lalu itu kakak dan timnya itu menang juara 3 ya. Congratulations. Oke, untuk memulai pertanyaan yang pertama itu, CTEK itu apa sih? Oke. CTEK itu kepanjangan dari Carnival Teknologi yang diadakan oleh UKM Laos dari Universitas Jember, di mana lomba ini difokuskan untuk pada web design atau yang biasa kita kenal dengan lomba front end web, jadi gitu. Kalau boleh tahu lombanya ini diselenggarakan kapan? Untuk lombanya sendiri itu diselenggarakan dari awal bulan Oktober sampai 26 Oktober. Itu mungkin bisa dijelaskan lagi lombanya itu seperti apa, kayak kegiatannya itu apa aja gitu. Jadi terdapat 3 babak dalam lomba ini, yaitu pada babak pertama itu babak penyisian, di mana tim itu harus mengumpulkan proposal dan desain UI UX-nya. Dan yang kedua itu babak semifinal, di mana tim harus mengumpulkan video demonstrasi aplikasi. Dan yang babak terakhir itu babak final itu untuk mengumpulkan PPT. Jadi seperti itu. Berarti itu lumayan lama ya? Ya, lumayan lama. Oke, mungkin bisa lebih santai. Oke. Santai, kita ngobrol santai kok kita ini. Oh ya, pasti sebelum mulai kompetisi ini, sebelum daftar itu pasti ada kayak pertimbangan gitu. Mau memilih tim yang dari teman mana, dari teman ini atau teman itu bisa diceritakan nggak gimana gitu? Oke, awal mulai itu aku nemu pamflet ini dari sosial media, yaitu Instagram. Aku scroll itu muncul pamflet lomba ini. Lalu aku ini nge-share ke grup teman dekat. Jadi aku share siapa nih yang mau ikut gitu. Setelah itu ada nih satu orang, aku udah mau ikut gitu. Yeah. Nah, namanya itu Irul. Jadi oke, Irul kalau mau ikut gitu. Yeah. Ini kan masih kurang satu nih. Nah, kebetulan kemarin itu aku ikut pelatihan VSGA itu ada namanya Agung. Jadi Agung ini menurut saya aplikasinya itu pada saat VSGA itu bagus. Menurut saya itu bagus. Jadi saya kebetulan juga Irul itu teman sekelasnya Agung itu. Jadi saya chat Irul nih, Rul, coba nih aja Agung mau atau enggak ikut lomba ini gitu. Setelah itu udah diajak nih sama Agung. Nah kebetulan Agung itu mau juga gitu. Iya. Jadi gitu ceritanya. Jadi awalnya itu sukarela, Iya. yang mau-mau aja. Iya, yang mau-mau aja. Tapi karena kekurangan satu lagi, kelihatan ada orang yang pas nih gitu, jadi diajak. Iya, benar. Untuk pembagian job desk-nya itu kan ada membuat proposal gitu, terus membuat desain UI UX-nya itu sama ada yang ngoding juga gitu. Ada ngodingnya itu juga. Siapa aja? Oke, untuk pembagian job desk sendiri ini, kalau aku sendiri itu bagian proposal, dan untuk kedua rekan saya, Irul sama Agung itu bagian UI UX-nya, karena deadline-nya yang dekat. Kalau misalnya nggak dibagi kan takut nggak selesai. Jadi saya bagi itu. Setelah itu untuk ngodingnya sendiri itu saya bagi juga. Jadi untuk fitur ini siapa yang bagian ini, dan untuk fitur yang lainnya itu siapa yang mengerjakan. Jadi gitu. Oke, dalam kompetisi CTEK kemarin itu kan, bentar ya, ini temanya agak panjang ini, bahasa Inggris lagi. Harnessing technology with a website design that champions sustainable development goals. Itu ada subtemanya lagi kan Mas itu? Ada. Itu ngambil apa tim? Jadi untuk subtema sendiri tuh kalau nggak salah ada 4 kalau nggak 5, yaitu ada e-government, pendidikan, kesehatan, energi terbarukan, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi tim kita itu ngambil energi terbarukan. Alasannya
ambil energi terbarukan Nah, kenapa? awal mulai itu aku bilang ke rekan tim saya untuk nyari ide masing-masing dulu. Terserah kalian mau ngambil subtema apa gitu. Nah, setelah itu saya berdiskusi lagi dengan rekan tim saya. Apa nih idenya itu? Untuk saya sendiri itu ngambil pertumbuhan ekonomi, yaitu membahas tentang UMKM. Dan kedua tim saya itu mengambil energi terbarukan. Jadi fokusnya mereka itu seperti pamerannya kita, tapi fokusnya itu pada energi terbarukan. Nah, setelah hasil diskusi itu, kita konsultasi lagi nih pada dosen pembimbing kita, yaitu Bapak Aji Seto. Setelah konsultasi, menurut Bapak Aji Seto itu mending ambil energi terbarukan, karena menurut Pak Aji itu untuk energi terbarukan itu kemungkinan dikit yang mengambil gitu. Nah, setelah kita jelaskan juga fitur-fitur kita dapat saran juga nih dari Pak Aji gitu. Oh, mungkin tambahkan fitur ini untuk ini, karena di website lain kemungkinan nggak ada gitu. Jadi tambahkan fitur-fitur ini, jadi biar bisa aplikasi kalian itu lebih menonjol gitu. Jadi begitu. Berarti kayak disarankan ambil celah di antara para peserta gitu. Maksudnya jarang yang ambil, jadi kita ambil celah itu. Ya, Oke. Ada pasti kan pas mengerjakan mengikuti kompetisi ini pasti ada struggle-nya, mungkin dari tim atau dari diri sendiri, itu mungkin bisa diceritakan gitu. Untuk struggle sendiri itu karena dua rekan saya itu ikut MBKM, jadi agak sibuk ya, jadi agak sulit juga bagi waktu, jadi saya push terus untuk mengerjakan. Setelah itu struggle yang selanjutnya itu presentasi. Ini kan semua rekan saya itu baru pertama kali juga ikut lomba. Saya juga sendiri itu pertama kali juga. Jadi masih belum tahu nih bagaimana presentasi yang benar, terus bagaimana cara menjawab pertanyaan dari juri juga yang benar itu gimana. Jadi kita itu latihan selama kurang lebih itu 3 atau 4 hari itu kita latihan. Kita juga dikasih tempat juga untuk latihan dari Pak Aji sendiri, biar dipantau langsung oleh Pak Aji. Jadi tahu nih kekurangan kita itu di mana gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi struggle-nya itu di waktu ya? Iya, waktu. Oh, itu kalau kan struggle-nya di waktu ya. Itu dari satu segmen per lomba itu emang mepet kah? Jadi waktunya itu cuma sedikit gitu? Untuk babak penyisihan itu kalau nggak salah berapa ya, seminggu atau 2 minggu gitu untuk nah untuk semifinalnya itu 10 hari dan finalnya itu dari pengumuman final sampai final itu hanya 3-4 hari. Jadi latihan presentasinya itu yang agak buru-buru. Iya, agak buru-buru. Oke, kalau gitu kan ini pasti pertanyaan banyak dari semua orang yang tahu informasi ini gitu. Apa aja benefit dari ikut kompetisi ini? Untuk benefit sendiri ya mungkin pada umumnya ya uang pembinaan. Itu kan udah pasti kan uang pembinaan kan. Itu yang kedua itu yang paling penting ini adalah pengalaman sih menurutku. Karena apa ya? Jadi kita tahu nih untuk lomba selanjutnya yang kita ikuti itu seenggaknya kita sudah punya ilmu nih. Bagaimana cara nyusun proposal yang benar, bagaimana cara demonstrasi aplikasi yang juga benar, terus gimana juga cara presentasi yang benar gitu. Bentar, minum dulu. Ya, boleh Mas minum dulu. Ini mungkin pertanyaan di luar dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya atau di luar dari pertanyaan kompetisi ini. Kan kita tadi sempet ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kayak akhir-akhir ini tuh udah mulai mepet-mepet project gitu. Nah, itu gimana gitu? Kan mepet-mepet nih. Jadi pembagian waktu antara kuliah ngerjakan projectnya tuh gimana, Mas? Untuk bagi waktu ya, yaitu mungkin aku catat sih. Jadi goalsnya hari ini tuh mau nyelesain apa. Misalnya ketika lomba kemarin kan lombanya berlangsung tuh hampir sebulan ya. Jadi deket-deket sama proyekan juga. Jadi itu aku bagi nih, mungkin hari ini goalsnya apa, mungkin nyelesain proposal atau bagian apa dulu. Mungkin pada semifinal itu aku lanjutin juga apa nih yang paling dekat, mungkin codingannya di belum itu aku selesai nih fitur ini hari ini gitu. Juga untuk project itu aku juga kasih waktu juga, mungkin untuk projectku sendiri di semester ini nih kan agak lumayan ya semester ini ya. Jadi aku catat nih mungkin
hari ini aku mau nyelesain apa nih buat proyekan, jadi udah aku bagi gitu, jadi biar seimbang lah antara ikut lomba ini sama proyekan itu. Boleh nggak spoiler dikit? Apa itu? Projectnya itu ngerjakan apa, Mas? Untuk proyekan sendiri di semester ini itu saya tuh bikin klasifikasi biji kopi. Jadi penyortiran biji kopi. Nah, di mana itu harus ada IoT, Internet of Things, ada AI juga, dan ada PCV-nya juga. Jadi tuh ribet, dan ketiga itu harus diintegrasikan bersama-sama gitu. Jadi gitu. Aku dulu pernah ngerjakan project yang sama seperti itu. Dulu tuh permasalahannya tuh apa ya dulu ya? Kurang dataset. Jadi tuh waktu apa deteksi gitu ya, itu ada yang salah gitu. Mungkin apa ya bisa dibantu lah, mungkin aku bisa benerin sekarang gitu. Mungkin terkait itu mungkin bisa diperbanyak lagi sih datasetnya sih. Juga PCV-nya tuh lebih dibagusin lagi. Jadi biar AI-nya itu mudah untuk mempelajari datasetnya itu. Jadi mungkin untuk mengatasi permasalahan yang banyak tadi itu ini seperti itu. Itu susah nggak sih, Mas? Susah sih, susah. Tapi kan kita kan udah di zaman teknologi yang udah maju ya. Jadi ya apalagi kita tahu semua kan kalau ada ChatGPT, jadi bisa nih konsultasi sama ChatGPT nih permasalahan yang dihadapi. Bikin AI tapi nanya sama AI. Bikin AI nanya sama AI, bener. Mungkin struggle-nya di rate dong dari 1 sampai 10 berapa? Apa nih? Itu iya project-nya. Sama mata kuliahnya udah pasti mata kuliahnya kan bernyambung gitu. Ya, mungkin 8 mungkin. 8 gitu. Ya, karena susah itu sih menurutku proyekan semester ini. Tapi seru juga nggak, Mas? Seru. Jadi bisa kita tuh dapat ilmu baru lah. Iya. Terus itu kan dari pembagian waktu tadi itu sehari ini harus punya goal ini gitu. Itu ada nggak sih, Mas, waktu luang buat diri sendiri gitu? Oh, pasti ada. Jadi kalau aku nih kalau udah mentok nih udah mumet nih, ya aku biasanya tuh skip hari ini gitu buat ngopi nongkrong sama temen. Soalnya kalau aku push terus itu bakal apa ya? Takut nge-stuck juga kan, nge-stuck terus makin nggak benar. Iya, makin takut kerjanya tambah makin nggak benar. Mungkin bisa dibuat refreshing gitu. Boleh gitu. Waktu weekend atau waktu-waktu kayak burnout nih, udah nggak kuat langsung gitu. Iya, langsung. Oh, udah jangan dilanjutin. Mungkin nanti malam nongkrong nih sama teman atau main game gitu. Biar hilang itu semua itu gitu. Oke. Dari obrolan kita tadi itu pasti menurutku nih banyak informasi-informasi yang bisa disampaikan, yang udah disampaikan juga. Jadi terima kasih buat Kak Bayu sama-sama. Udah meluangkan waktunya di siang hari yang panas ini. Apalagi katanya tadi deg-degan. Iya. Ikut deg-degan juga aku. Oke, juga terima kasih buat Sobat Nova yang nonton dimanapun kalian berada, nonton konten kita terus. Sebelum aku akhiri, mungkin bisa kasih pesan atau motivasi lah buat Sobat Nova. Oke, mungkin untuk Sobat Nova, kalau misalnya nih takut ikut lomba nih, mungkin dilawan aja ya. Karena aku dulu juga gitu, di semester 3 dan 4 ini takut ikut lomba, jadi kayak gak dapet pengalaman nih. Jadi kayak nyeselnya tuh sekarang, baru ikutnya di semester 5. Menurut kan semester 5 ini kan udah fokus pada sempro juga, sama anu kan juga kan. Jadi menurut aku nih untuk Sobat Nova di rumah itu mungkin lawan rasa takut itu. Jadi biar jadi lomba itu tuh biar jadi pengalaman tuh kedepannya gitu. Juga mungkin ini kan lombanya kan batch 2 ya, kemungkinan kan nanti ada batch 3. Mungkin kalau sahabat Nova mau tanya-tanya terkait lomba ini bisa hubungi IG aku. Oke. Nanti Bayu, kita IG-nya ya. Bayu Krisna DF _. Oh, follow.
Jadi mungkin mau tanya-tanya nih terkait gimana sih siklusnya lomba itu dari babak penyisihan, dari babak semifinal dan sampai babak final. Jadi gitu. Oke, terima kasih buat pesan dan motivasinya yang benar-benar berguna. Jujur nih, termotivasi juga aku. Oke, mungkin sekian aja ya untuk podcast hari ini. Jika ada kritik dan saran, kalian bisa komen, terus subscribe dan like. See you, Sobat Nova. Terima kasih.